Pak Anies, terima kasih atas kehadirannya ke sini. Saya tahu Bapak sangat sibuk sekali. Kenapa Bapak memenuhi undangan ini? Karena nganggur. Selalu jujur aja Pak Anies. Kan bisa dikemas, ada sesuatu yang lebih dramatis gitu kan. Enggak, tapi gini. Jadi waktu saya terima undangan kan, saya bilang diberitahu, Pak Anies ada undangan dari Agim, saya lihat undangan. Begitu saya lihat Agim membuat peresmian pesantren, apalagi peresmian masjid, saya terus ingat, ini catatan jariahnya itu di banyak tempat. Saya cuma menyaksikan ketika udah jadi. Dan sekarang dapat kesempatan untuk menyaksikan ketika awal dibukanya. Saya insya Allah hadir. Oh, Masya Allah, kebagian pahalanya. Pak Anies, ini mah kita mah, halo? Saya boleh nanya Pak? Siap. Iya. Qadarullah, saya sudah diberikan kesempatan berdakwah dari mulai tahun 86 sampai sekarang. Udah banyak event-event nasional yang takdirnya ikut serta untuk sedikit menyumbangkan dakwahnya. Tapi rasanya demo berkali-kali ujungnya ya seperti inilah. Jadi saya lebih mikir sesuai dengan nasihat Kiai dari Gontor, Mbah Syukri, AA bangun sekolah, Kiai AA bangun sekolah. Itulah sebabnya saya tarik diri dari event-event yang nasional, mulai sibuk saja membangun pesantren, lebih sibuk dengan santri, dan alhamdulillah ini sebagian santri hadir. Saya merasa tidak mudah membulak-balik negeri ini, kecuali mempersiapkan generasi penerusnya aja. Ya. Menurut Bapak bagaimana? Ya. Izin nih Pak Miftah, saya ikut bicara sebentar nih. Ini guru kita soalnya di sini. Kalau ini sebetulnya kalau ada Pak Miftah kita semua selesai Pak. Iya Pak, betul ya. Kita ini tayamum, ada air batal. Jadi gini, saya setuju sekali ya. Kalau boleh nerusin, kunci kemajuan umat itu pada keterdidikan. Tanpa ada pendidikan, tak mungkin umat itu akan maju berkembang. Bangsa pun begitu. Kekuatan kita ada pada kualitas manusianya. Dan manusia dari mana? Ya dari satu kesehatan, dua pendidikan. Karena itu kalau mendirikan pesantren sebagai tempat untuk pembelajaran, ini kan pesantren itu kan pecantrian ya, cantri belajar, maka bekal keterdidikan inilah yang akan mengubah masa depan. Dan apapun kondisi ekonomi, politik, ujungnya kembali ke kualitas manusia. Insya Allah ini jadi catatan jariah yang luar biasa. Amin. Bagi semua yang terlibat. Bapak kan dulu jadi kayak Najwa ini. Bapak kan dulu Menteri Pendidikan. Aduh. Ini Pak, di negeri kita ini tidak kurang kampus, benar? Tapi justru yang kita lihat bermasalah juga berpendidikan tinggi Pak. Jangan gitu Pak. Tidak kurang kalau Bapak saksikan yang ditangkap, yang bermasalah itu juga berpendidikan tinggi Pak. Yang kecil-kecil maling ayam, kemarin saya dengar maling ayam gak berhasil karena ayamnya lebih lari dari dia, yang ketangkap dia ya. Tapi triliunan, dan itu bukan orang yang kurang berpendidikan. Apa sebabnya Pak? Ya. Jangan dibocorin. Ya. Kan kita mendengungkan pendidikan, tapi justru yang bermasalah juga sepertinya orang yang pernah mengenyam pendidikan tinggi. Ya, sebetulnya malah hal-hal yang mendasar begitu diajarkannya ketika pra-SD. Di saat itulah kita belajar tentang mana milik saya, mana bukan milik saya. Justru kita sering keliru menganggap pendidikan yang penting itu pendidikan tinggi. Bukan. Pendidikan yang terpenting itu pendidikan pra-SD. Di mana? Di rumah dan di PAUD, di TK. Itu pendidikan yang terpenting. Karena dan ini ini bukan kata teori pendidikan, malah bukan.
Ini ada satu orang menerima hadiah Nobel. Nobelnya bidang ekonomi. Namanya James Heckman. Dia membuktikan bahwa investasi pendidikan yang paling besar manfaatnya untuk masyarakat adalah investasi pendidikan pra-SD. Nah, sementara awam kita ini, kita semua ini saling menganggap pendidikan terpenting itu adalah pendidikan tinggi. Seakan-akan makin tinggi makin penting. Enggak, yang lebih penting itu di bawah. Jadi seseorang tumbuh besar tahu bahwa ini punya saya, ini bukan punya saya boleh mukul, tidak boleh mukul, saya boleh menghormati, tidak menghormati. Itu bukan di pendidikan tinggi, itu di pendidikan pra-SD. Jadi kalau kita bisa dorong orang tua untuk mendidik anak-anak di rumah dengan lebih baik, dan pendidikan PAUD TK ada di seluruh wilayah dan materinya baik, maka insya Allah perubahan akan terjadi di bangsa. Masya Allah. Kemarin ada master Pak S2 melamar ke Darut Tauhid mau jadi guru. Mau milih mana? Melamar PAUD, TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Di Darut Tauhid ada juga STAI. Tapi beliau memilihnya PAUD. Padahal beliau pendidikannya sudah tinggi. Seperti itu yang betul. Itu yang betul ya Pak? Dan ini Agim, kalau boleh Agim saya usul, Agim dorong betul pendidikan pra-SD itu, karena di situ kuncinya. Dan semua kebiasaan yang muncul seumur hidup dimulainya di situ. Nah, sementara kita kecenderungannya malah yang tengah dan tinggi. Seakan-akan itu yang langsung bermanfaat, bukan. Nanti ini pernah kejadian Agim. Saya waktu itu ngelola Bapak mau sampai berdiri, mau sampai duduk? Berdiri aja. Berdiri, ya. Di kampus nih Agim. Di kampus ada seorang anak penerima beasiswa. IP-nya tinggi sekali. Saya lupa 3,7 3,8, tinggi sekali. Dia aktif di pramuka. Dia tokoh di mahasiswa. Lalu satu ketika dia ketangkap CCTV, ngambil dompet temannya yang jatuh, diambil uangnya, lalu dompetnya dibuang. Ada CCTV-nya. Lalu karena ada CCTV ketangkap, dibawa. Terus saya bilang, ini hukumannya apa nih? Yang seperti ini nih. Saya bilang, ini kalau tidak ada pelajaran yang diingat seumur hidup, dia akan menjadi koruptor kelas wahid di masa yang akan datang. Oke? Saya bilang, anak ini dikembalikan kepada orang tuanya. Kenapa dikembalikan orang tuanya? Karena pelanggaran yang dia lakukan itu bukan jenis pelanggaran bimbingan dosen. Ini jenis pelanggaran pra-TK, pra-SD. Yang harus mengajarkan adalah orang tuanya. Karena orang tuanya dan pra-SD itu didikan tentang mana boleh miliknya, mana bukan miliknya. Kalau kita di kampus, kita mendidiknya metode riset, cara menulis, cara mengajar di kampus tuh. Tapi kalau mendidik ini di bawah, kita kembalikan pada orang tuanya. Jadi diberhentikan, dikembalikan pada orang tuanya dan jadi pelajaran seumur hidup buat anak itu. Masya Allah. Mana guru PAUD? Dari tadi senyum-senyum aja. Iya, udah curiga. Ini guru PAUD. Bagaimana kalau PAUD gurunya gajinya kita naikkan? Karena ini penting sekali. Guru TK kita naikkan. Semua guru kita karena rambak guru yang lain. Tapi Pak, ini saya tertarik sekali. Sepakat. Adik-adik dengar ya, kita nggak mungkin masuk PAUD lagi. Adik udah keburu segede gini. Tetapi adik-adik ini kalau nikah ingat baik-baik. Sebaik-baik madrasah itu di rumah. Betul. Jadi kita harus ini Pak. Dulu tuh soal ini, terus. Ini udah hampir. Ya udah nggak apa. Lagi koma rupanya. Maaf. Iya nggak apa-apa, udah lupa lagi saya Pak. Jadi Pak, ayo siapa dulu? Pak, ini kita lelaki nih ya. Banyak yang menganggap lelaki baik itu di kantor, keren. Lelaki bagus itu di masjid. Padahal sebaik-baik lelaki di rumah. Karena di luar banyak yang menilai.
mungkin untuk karir, mungkin untuk prestasi, mungkin untuk popularitas, tapi kalau di rumah baik asli. Makanya kalau ibu dan bapak berlomba-lomba berakhlak yang baik asli, saya kira itu fondasi bagi anak-anak memiliki akhlak yang baik asli. Setuju. Ini teh bener enggak? Ini enggak mendukung. Tepuk tangan begini. tepuk tangan dulu Nggak, lagi. nggak Tepuk usah. tangan, tepuk tangan. Nggak ikhlas jadinya. Iya serius nih Enggak, Pak. bukan. Itu saya lihat tidak tepuk tangan kenapa? Terpesona. Oh, Bener nggak? Bener nggak tuh? Iya, sampai menganga gitu. Masya Allah. Masya Allah. Jadi saya sependapat bagian Pak Anies sekarang. Saya terusin. Jadi gini, pendidikan madrasah terpenting di rumah. Orang tua itu pendidik terpenting. Dan orang tua adalah pendidik yang paling tak tersiapkan. Pendidik terpenting paling tidak siap. Wah, Kalau mau jadi guru TK ada sekolahnya. Betul ya? SD ada SMP. Tapi jadi orang tua itu tidak. Ini ya padahal orang tua adalah pendidik terpenting, tapi paling tidak siap. wah Nah, bagus sekali nih. ini Sepakat ya Pak ya. Kayaknya kita juga nggak siap nih. Nah, betul. Nah, jadi karena itu menurut saya salah satu program paling penting adalah pendidikan bagi orang tua, bukan sekolah. Dulu Kak, waktu saya tugas di kementerian saya bikin namanya Direktorat Pendidikan Orang Tua. Oh, Khusus, dan waktu itu diprotes sana sini. Kementerian Pendidikan masa ngurusin pendidikan orang tua? Dan saya katakan selama orang tua tidak punya bekal, maka kita akan selalu kesulitan menyiapkan generasi masa depan. Dah jalan tuh. Materinya bukan materi kursus, bukan materi sekolah, bukan. Kalau orang tua itu kalau belajar panggil orang tua lain yang sudah berhasil mendidik anak. Oke? Lalu jadikan proses saling belajar, saling berdiskusi. Nanti ada prinsip-prinsipnya. Dan negara tetangga kita yang mana? Singapura. Ya. Itu punya kementerian untuk keluarga. Oh. Kementerian untuk Pendidikan Orang Tua. Saking mereka sadar bahwa kalau mau membicarakan generasi masa depan, maka kuncinya adalah pendidikan di dalam keluarga, pendidikan di rumah, pendidikan usia dini. Intinya adalah pendidikan usia. Nah, pendidikan usia dini pelakunya siapa? Orang tua dan guru PAUD, guru TK. Itulah kuncinya. Nah, ini kalau boleh didorong, lebih banyak kita menyiapkan guru TK, guru PAUD. Dampaknya akan seumur hidup. Di antara semua ini kalau saya tanya nih, guru TK yang paling berkesan, paling diingat, karena dia paling besar pengaruhnya dalam hidup seorang anak dibandingkan guru SD, SMP, SMA. Nah, tapi kita sering lewat. Wah, saya mikir berat ini. Kenapa? Ya kita udah nggak bisa mundur lagi nih. Berarti ini luar biasa, ini banyak para pimpinan Darut Tauhid. Saya jadi serius. Kadang-kadang guru PAUD dipandang sebelah mata. Padahal dari pernyataan beliau ini sangat serius. Ini bahkan begini, sehat tidaknya seorang anak di masa depan itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana dia dididik di usia dini. Dia dibiasakan makanan manis terus ketika di usia dini, dia akan mudah nanti kemudian hari dengan segala macam problem kesehatannya. Dia dibiasakan dengan makanan yang sehat di usia dini, dia akan sehat ke sepanjang jalan. Jadi beban BPJS yang gede itu mau dikurangi, biasakan dari kecil anak makan makanan sehat, kebiasaan bergerak sehat ke depan seumur hidup. Akhlak begitu. Akhlak itu proses pembiasaan. Pembiasaan di mana? Dalam rumah. Jadi tadi cerita bagaimana orang tua itu madrasah. Karena orang tua bukan mengajarkan. Yang membedakan orang tua dengan guru, kalau guru mengajarkan, kalau orang tua membiasakan. Subuhan biasa tidak, maghriban biasa tidak, tadarus biasa tidak. Bukan cuma diajarkan. Kalau guru mengajarkan, kalau orang tua membiasakan. Karena itulah madrasah di rumah adalah madrasah yang dampaknya paling besar untuk seumur hidup perjalanan anak-anaknya. Hadirin sekalian, santri akhwat, nanti maukah punya suami yang ganteng? Udah ganteng, pinter, mau?
Udah ganteng, pinter, banyak duitnya mau? Udah ganteng, pinter, banyak duitnya, tapi akhlaknya bejat. Dengar ikhwan, besar harapan ya. Walau kurang ganteng, walau kurang pinter, walau kurang duit, kalau akhlaknya mulia, pasaran diterima akhwat? Enggak juga. Maunya empat-empatnya. Sudah Empat-empatnya. berat ulang kita aja ngobrol lagi ah. Ya. Kan gini, akhlak baik gitu. Sampai ketemuan. Pas ketemuan kaget udah. Kaget. Karena penampilan kadang-kadang tidak bisa menutupi kebaikan gitu. Oh gitu. Ah yang benar. Baik hadirin sekalian. Pak, ini ada satu sabda Rasulullah SAW. Ini adik-adik pendidikan yang sangat penting. Rasulullah SAW berhasil dalam tempo 23 tahun merubah peradaban. Ini monumental sekali. Ternyata fokus pendidikan Rasulullah SAW bukan semata-mata kecerdasan. Ini standarnya begini Pak. Kalau ada yang ngobrol, diam. Dan yang ngobrol, berdiri. Sepakat adik-adik? Kalau di pesantren, masuk kolam. Sini nggak ada kolamnya Pak. Belum ada ya? Disiapkan nanti. Duh, tadi saya ngomong apa ya? Rasulullah mendidik. Nah, Rasulullah SAW ternyata sangat fokus mendidik hati. Karena ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau hatinya baik, baik semuanya. Kalau hatinya jelek, jelek semuanya. Ala wahya al-qalbu. Bagaimana pendidikan hati nurani di Indonesia menurut pengamatan Pak Anies Baswedan? PR kita banyak sekali ya di sini. Kurang ya yang ini Pak? Kurang. Dan itu tadi, kalau kita bicara ini maka kalau boleh saya nekankan harus dikerjakan mulai dari awal. Dari awal dan fokusnya dari ke awal fokus ketika bicara tentang hati, bicara tentang akhlak, iman, menuju kesalehan, itu semua prosesnya di awal. Kalau sudah tentu bisa dikerjakan di tengah, tapi dengan pembiasaan yang luar biasa. Kenapa kita kalau lihat ya, kenapa pendidikan pesantren boarding itu menjadi efektif dikerjakan di usia tengah? Karena dia tinggal 24 jam. Karena 24 jam, maka semua yang dikerjakan bisa dibiasakan. Karena itu terjadi. Tapi kalau tidak prosesnya pembiasaan lewat boarding, maka intervensi di tengah itu sering terlambat. benar. Jadi kalau dikerjakan di pondasi, tidak perlu boarding. Karena di pondasi itu boardingnya di rumah. Disitulah pembiasaan itu dibentuk, ditumbuhkan. Begitu sudah dewasa, diajar di rumah tidak ada bekal, diajarkan saja sering tidak cukup. Karena itu efektif sekali pesantren. Mudah-mudahan Darut Tauhid bisa menjadi bagian yang mengintervensi itu untuk perubahan di bangsa kita. Tuh adik-adik beruntung ngeboarding. Dulu pernah Pak, kita ada satu sekolah kami ya, sebagian boarding, sebagian pulang. Nah yang boarding ini rusaknya oleh yang pulang. Yang pulang ini bawa virus. Rupanya ke rumahnya, kondisi di rumah dan lingkungannya tidak kondusif. Jadi akhirnya kita putuskan Darut Tauhid hanya boarding school saja. Tuh jelas adik-adik ya. Coba, sukses itu adalah, ulangi, sukses adalah, dunia ini apa? Dunia ini adalah, apa tadi sukses itu katanya? masuk surga Pak. Oh, masuk surga. Iya Pak, di dunia jadi presiden kalau nggak ke surga gimana? Mudah-mudahan. Untung dong kalau gitu. Untung dong kalau gitu. Saya sering bilang kalau nggak jadi berarti lagi diselamatin. Diselamatin Pak. Oh berat kalau kita lihat demo-demo udah terang gelap abu-abu ruwet Pak.
Untunglah nggak jadi Pak. Nanti aja sudah rada aman ini ketika calon menterinya udah ada nih. Tapi ini untuk anak-anak di sini nih, enak nggak ditinggal di pondok? Senang? Berat apa ringan? Sambil tanya sambil nengok. Ini ada dirijennya. Tapi betul, masa di pondok itu bisa jadi masa yang berat. Ya, tapi saya mau bilang sama anak-anak nih, kalau mau mencapai puncak, bisa nggak jalannya datar? Sampai puncak jalannya datar, bisa nggak? Bisa nggak jalannya menurun sampai puncak? Kalau puncak jalannya harus mendaki. Mendaki ringan apa berat? Anda melami yang berat, insya Allah Anda akan sampai puncak-puncak dalam keberhasilan. Iya. Benar. Iya kan, kalau mau ke puncak bisa nggak jalannya menurun? Nggak bisa. Dan ini saya sering bilang sama teman-teman yang adik-adik yang lagi sekolah nih. Ada, kalau di Kalimantan Selatan itu tempat batu bara. Di tempat batu bara itu juga permata. Kan Martapura ya. tempat permata. Pertanyaannya, kalau kita lihat di tempat yang banyak batu bara biasanya ada permata. Kenapa? Karena unsurnya sama. Unsur kimianya batu bara sama permata ini sama. Nih adik-adik nih, permata batu bara itu unsurnya sama. Komponennya, materialnya sama. Yang satu jadi batu bara, yang satu jadi permata. Yang jadi batu bara itu kalau dijual nimbangnya ton. Kalau yang jadi permata dijual nimbangnya gram. Nggak ada orang beli batu bara hitungannya gram, nggak ada. Dan nggak ada orang mau beli permata 1 ton. Nggak ada, hitungannya gram. Pertanyaannya, kenapa yang satu jadi batu bara, yang satu jadi permata, padahal unsurnya sama? Ini bedanya. Yang tidak kena tempa suhu tinggi, tekanan tinggi, durasi yang lama, dia jadi batu bara. Tapi yang digembleng dengan tekanan tinggi, suhu tinggi, waktu yang panjang, dia jadi permata. Anda digembleng di sini, nih. Jadi digembleng dengan yang terasa berat, waktunya panjang, jangan khawatir. Karena insya Allah Anda akan jadi permata-permata umat di masa depan. Masya Allah. Tiada prestasi pribadi tangguh. Teori begitu Pak ya. Sedikit saya menanya ya Pak. Berakhlakul karimah 3 sa. Sa yang pertama, saya aman bagimu. Jadi pendidikan pertama di Darut Tauhid adalah tidak mengganggu orang lain. Sa yang kedua, suaranya mana? Saya menyenangkan bagimu. Amalan yang paling dicintai Allah adalah memasukkan kebahagiaan ke hati orang lain. Sa yang ketiga, saya bermanfaat bagimu. Kenapa kita belajar? Supaya banyak ilmu. Untuk apa banyak ilmu? Supaya manfaat. Jadi nilai kita bukan dari yang kita miliki, tapi dari apa yang kita beri. TSP, tahan dari buang sampah sembarangan. S, simpan sampah pada tempatnya. P, pungut sampah adalah sedekah. Itu yang membuat pesantren kami bersih Pak. Jadi buang sampah itu zolim. Menyimpan bukan membuang, tapi menyimpan pakai adab. Dan pungut sampah adalah sedekah. Kalau ingin berubah 3M. M pertama, mulai dari diri sendiri. M kedua, mulai dari hal yang kecil. M ketiga, mulai saat ini teori Pak, alhamdulillah.
Terima kasih Pak Anies, mungkin ada pesan-pesan terakhir sebelum meninggalkan acara yang fana ini. Terima kasih buat adik-adik semua, Anda beruntung sekali karena berada di tempat yang AGIM ini menyiapkan untuk masa depan. Insya Allah Anda akan jadi pemenang di masa yang akan datang. Masya Allah. AGIM, terima kasih undangannya. Saya bersyukur sekali AGIM bisa hadir. Dan memang betul, ini buat adik-adik semua, ibu bapak, saya selalu ingat di masa-masa sulit pada saat saya bertugas di Jakarta. Waktu itu masa sulit kenapa? Karena ada COVID. Lalu ada satu orang yang ngontak saya, Pak Gub, apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa kami bantu? Karena banyak hal yang pada waktu itu harus dikerjakan terkait dengan masyarakat. Perubahan kebiasaan membutuhkan keteladanan dan membutuhkan kepercayaan. Dan yang mengontak saya untuk membantu itu namanya AAGIM. Dan AAGIM waktu itu termasuk berkampanye melakukan perubahan kebiasaan. Ingat ya AAGIM ya waktu itu? Itu saya tidak pernah lupa. Jadi ketika kemarin beberapa hari yang lalu saya dapat kabar tentang acara ini, saya bilang insya Allah saya datang, saya ingin menghormati AAGIM dan ingin menyampaikan apresiasi atas semua yang sudah dikerjakan di tempat ini. Masya Allah, Alhamdulillah. Saya kalau boleh usul AAGIM satu aja. Ini saya memperhatikan kemajuan umat dari Maghribi sampai ke Maluku sini. Salah satu tantangan terbesar yang kita miliki untuk kita semua menumbuhkan kemampuan berpikir kritis. Ini mudah-mudahan nanti kita bisa dorong sama-sama. Karena tanpa itu tidak muncul kreativitas. Ini AAGIM ini bisa begini nih, muncul kreativitas. Kenapa? Karena ada kemampuan berpikir kritis, mempertanyakan yang tidak biasa ditanyakan, lalu muncul solusi-solusi baru yang tidak terbayangkan sebelumnya. Itu dibalik itu namanya kemampuan berpikir kritis. Itu tidak terlihat. Yang kelihatannya apa? Kreatifnya, karyanya, itu yang kelihatan tuh. Di belakangnya namanya kritis. Insya Allah AAGIM selalu sehat, panjang umur, dimudahkan semua kegiatan dakwahnya dan terus jadi inspirasi kita. Terima kasih. Alhamdulillah. Sebagai penutup dari saya sebuah nasihat dari guru. Ini mungkin manfaat buat Pak Anies kalau entah takdirnya ke depan apa. Kata guru saya begini, Saripati itu tidak pernah keluar dari kelapa ketika kelapanya di atas pohon. Kalau Saripati akan keluar, harus siap kelapa dijatuhkan dari ketinggian. Saya kira Pak Anies sudah berkali-kali, ya kan? Kemudian digetok, dijambak dulu kelapa sampai gundul. Udah gundul, udah juga itu kan? Ya. Digetok, nggak ada getok yang pelan, sampai belah. Udah belah, dicungkil. Udah dicungkil, disisit sampai mulus. Udah mulus, diparut. Sudah diparut, Keras lagi. itulah Saripati ketauhidan seseorang. Jadi bersabarlah, ya. Udah ngelewatin itu semua. Mungkin ada obatnya. Saya diberitahu guru saya, mau tahu tidak? Mau dah. Karena saya juga mantan di Peres Pak M. Kata guru saya begini, jangan pernah takut oleh episode apapun dalam hidup. Tidak ada yang bahaya. Mau digebukin, diperes, nggak ada yang bahaya. Yang bahaya cuma satu, tidak pernah bisa mengeluarkan air mata tobat. Karena bahaya dalam hidup kita cuma satu, yaitu dosa yang tidak ditaubatin. Nah, mudah-mudahan itu yang membuat saya bisa enjoy saja walaupun sedang diapa-apakan, dan hadiahnya seperti ini oleh Allah malah diberikan. Yang tidak diberikan pada waktu ada dalam pujian orang.